teman-teman semua, kembali lagi dengan saya channel Bon Weekend. Sekarang kita masuk dalam sesi sharing dengan Neng Sinta. Oke teman-teman, pada video kali ini saya ingin membahas tentang apa saja yang harus diketahui dari SKB CPNS teman-teman. Jadi ini itu kita membahas secara lebih lengkap lagi atau kita kupas tuntas tentang SKB CPNS itu apa aja tuh sebenarnya. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa buat support selalu Bon Weekend. Caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe. Jadi teman-teman, yang pertama ini apa itu SKB? Jadi tes SKB merupakan salah satu jenis tes dalam rangkaian tahapan seleksi CPNS. Jadi tes SKB ini adalah tes lanjutan dari tes SKD teman-teman. Jadi setelah peserta dinyatakan lolos passing grade SKD dan masuk ke perankingan SKB, dia akan melewati tes SKB. Jadi tes SKB ini diselenggarakan setelah tes SKD diselenggarakan. Kalau misalnya menurut Permenpan nomor 23 tahun 2019, kompetensi bidang adalah kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu jabatan tertentu. Itu kalau menurut Permenpan ya teman-teman. Yang kedua, siapa yang berhak masuk ke SKB? Jadi teman-teman, yang berhak lolos ke SKB adalah peserta yang lolos passing grade pada SKD dan masuk ke perankingan SKB teman-teman. Dan perankingan ini berjumlah 3 kali kuota formasi. Yang ketiga, kapan diselenggarakan SKB? Jadi berdasarkan jadwal yang telah dirilis oleh Badan Kepegawaian Negara sebelumnya, rencana seleksi kompetensi bidang akan diselenggarakan pada tanggal 25 Maret sampai 10 April 2020. Namun teman-teman, ternyata akhir-akhir ini kan terjadi suatu pandemi dari virus corona. Jadi pelaksanaan tes SKB ini diundur teman-teman sampai batas waktu yang belum ditentukan. Jadi kapan akan diselenggarakannya SKB, kita tunggu pengumuman lebih lanjut dari BKN teman-teman gitu. Jadi kalian tetap sabar ya. Nomor 4, apa saja materi SKB? Jadi menurut tweet dari Badan Kepegawaian Negara, ada sedikit kisi-kisi mengenai apa yang harus dipelajari, yaitu yang pertama tentang regulasi jabatan, yang kedua tentang pertajam dari background pendidikan kalian. Dan selain dari tweet BKN ini sendiri, dari kita, dari Bon Weekends juga memberikan sharing, kalian dapat mempelajari juga mengenai bidang kerja jabatan tersebut, tentang bidang kerja jabatan yang kalian lamar. Terus yang kedua ada regulasi dari bidang kerja yang kalian lamar. Terus yang ketiga ada uraian atau job desk dari jabatan yang kamu lamar teman-teman. Itu saran dari Bon Weekends dan bisa dijadikan referensi tambahan belajar kalian agar kalian bisa lebih siap lagi. Yang kelima, siapa pembuat soal SKB? Jadi instansi mana sih yang membuat soal SKB? Pasti kalian bertanya-tanya tentang itu. Jadi yang pertama harus kalian ketahui, kalian harus memahami ada 2 jenis jabatan, yaitu jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Kalian harus tahu formasi yang kalian lamar ini termasuk ke jabatan fungsional atau jabatan pelaksana teman-teman, karena ini akan berbeda. Jadi soal SKB CAT untuk jabatan fungsional ini menurut Permenpan nomor 23 tahun 2019, soal SKB disusun oleh masing-masing instansi pembina jabatan fungsional teman-teman gitu. Terus kalau misalnya jabatan pelaksana, soal SKB CAT-nya menurut tweet dari BKN, soal SKB jabatan pelaksana disusun oleh masing-masing instansi. Dan ini ada, jadi yang kedua, soal SKB CAT jabatan pelaksana juga menurut Permenpan nomor 23 tahun 2019,
Ini soal SKB jabatan pelaksana dapat menggunakan, jadi soal SKB jabatan pelaksana itu dapat menggunakan soal SKB jabatan fungsional yang masih serumpun atau masih satu bidang, teman-teman. Nomor 6, bagaimana teknis pelaksanaan SKB? Ini untuk instansi pusat. Pelaksanaan dan materi SKB di instansi pusat selain dengan CAT dapat pula berupa tes potensi akademik, tes praktek kerja, tes bahasa asing, tes fisik atau kesemaptaan, psikotes, tes kesehatan jiwa, dan atau wawancara sesuai yang dipersyaratkan oleh jabatan dengan paling sedikit 2 jenis atau bentuk tes. Apabila instansi menetapkan materi SKB yang menggugurkan, harus diinformasikan atau dicantumkan dalam pengumuman pendaftaran di masing-masing instansi. Terus bagi instansi pusat yang tidak menyelenggarakan SKB dengan sistem CAT, dapat menggunakan paling sedikit 2 jenis bentuk tes lain sebagaimana dimaksudkan di atas, teman-teman, setelah mendapat persetujuan dari menteri. Jadi kalau misalnya untuk instansi pusat seperti kementerian, kalau misalnya dia tidak menggunakan tes SKB CAT, dia bisa menggunakan tes SKB dalam bentuk lain, teman-teman. Dan itu ketentuannya sudah diatur melalui Permenpan nomor 23 tahun 2019. Selanjutnya, pada instansi daerah, pelaksanaan SKB di instansi daerah wajib menggunakan CAT, teman-teman. Terus, instansi daerah yang akan menyelenggarakan SKB tambahan selain dengan CAT wajib menetapkan pedoman atau panduan pelaksanaan SKB dan menyampaikan kepada Menteri dengan tembusan Kepala BKN selaku Ketua Tim Pelaksanaan Panselnas 1 minggu sebelum pelaksanaan SKD dimulai, teman-teman. Jadi kalau menurut Permenpan nomor 23 tahun 2019, kalau buat instansi daerah seperti Pemda, pelaksanaan SKB-nya wajib menggunakan CAT, teman-teman. Yang ketujuh, bobot skor integrasi SKD dan SKB. Jadi menurut Permenpan nomor 23 tahun 2019, bobot skornya ini pada umumnya pembobotan nilai SKD dan nilai SKB. Jadi untuk SKD ini bobotnya 40% dan SKB 60%. Oleh karena itu kalian harus berjuang di SKB. Untuk kalian yang nilai SKD-nya masih ketinggalan atau masih di bawah dari peserta yang lain, kalian harus mengejar ketertinggalan nilai kalian dengan nilai maksimal pada SKB, teman-teman. Jadi memang harapannya kalian harus berjuang di SKB nih, soalnya udah gak ada cara lain. Misalnya jenis tes SKB-nya ini nggak cuma 1, ada 2 atau 3 jenis SKB. Ini dari 60% akan dibagi per porsinya, teman-teman, gitu. Jadi misalnya ada 3 jenis tes, itu nanti ada bobotnya masing-masing berapa persen, itu kan dijadiin 100%. Nah, dari 100% ini bisa dijadikan 60%. Habis itu digabungin dengan nilai SKD yang 40%. Gitu, teman-teman. Dan ketentuan pembagian skor kalau misalnya dia melakukan tes SKB yang jenisnya lebih dari 1 itu diatur lebih lanjut melalui Permenpan nomor 23 tahun 2019, teman-teman. Gitu, kalian bisa baca, bisa download, dan bisa dipelajari lebih lanjut. Oke, teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Diharapkan dengan adanya video ini kalian bisa lebih paham lagi tentang dasar-dasar dari SKB itu apa sih sebenarnya. Kalian bisa lebih paham lagi tentang seluk-beluk SKB, teman-teman. Jadi dengan kalian udah mulai lebih paham lagi, diharapkan kalian udah mulai tahu apa yang harus dipreparekan untuk SKB, teman-teman, gitu. Semoga kalian yang masuk ke SKB dapat skor SKB yang maksimal dan kalian bisa lolos ke tahap pemberkasan, teman-teman, gitu. Jangan lupa buat support Bon Weekends channelnya, klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe. Dadah!